Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir di masjid dalam rangka kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Fiqh Sunnah karya Imam As-Sadiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pemahaman yang benar dan mendalam tentang fikih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita sampaikan terkait dengan sholat. Dari dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang fikih puasa saat menjelang Ramadan dan saat di bulan Ramadan. Kita kembali ke belakang melanjutkan bab sholat. Dalam bab sholat kita sudah membahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat atau syarat-syarat yang menjadikan sholat kita sah adalah diantaranya mengetahui waktu masuk sholat. Ini sudah kita sampaikan. Kemudian suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat kita sholat. Kemudian yang keempat, satrul aurat, menutup aurat. Ini sudah kita sampaikan. Dan ada satu bagian dari menutup aurat ini, pembahasan tentang kashfur ra'si fi shalah. Apa hukumnya sholat dengan membuka kepala? Maksudnya tidak pakai tutup kepala, tidak pakai surban, tidak pakai peci dan sebagainya. Jadi membuka kepala itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Di sini Syekh Sabiq mengutip satu riwayat dari Ibnu Abbas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana rubbama yanaz'a falan suwatahu faja'alaha sutratan baina yadayhi. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang Rasulullah sering pakai kolan suah, tutup kepala saat sholat. Tetapi pernah Rasulullah SAW melepas tutup kepalanya dan dijadikan sebagai sutra pembatas sholatnya. Jadi saat itu Rasulullah tidak menutup kepalanya. Ini menjadi dalil bahwa menutup kepala tidak syarat sahnya sholat. Jadi tidak apa orang sholat tidak pakai peci atau pakai surban yang menutup seluruh kepalanya, tidak mengapa. Kemudian yang kelima, istiqbalul qiblah. Di antara syarat sah salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ittafaqal ulama'u ala annahu yajibu 'ala al-musalli an yastaqbila al-masjidal haram 'inda as-shalah. Semua ulama sepakat bahwa orang sholat itu wajib menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ketika sholat. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, arahkanlah wajah kalian saat sholat ke arah Masjidil Haram. Ini sepakat ulama bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Nah, bagaimana dengan hukum orang yang tidak melihat Masjidil Haram atau tidak melihat Ka'bah? Jadi orang sholat itu ada kalanya dia sholat bisa melihat Ka'bah, terutama yang sholat di Masjidil Haram. Adapun yang tidak sholat di Masjidil Haram, maka tidak bisa melihat Masjidil Haram atau tidak bisa melihat Ka'bah. Apalagi yang di luar negeri, selain negeri Mekah atau negeri Saudi Arabia,
mereka tidak bisa melihat Masjidil Haram atau Ka'bah. Maka bagi orang yang sholat bisa melihat Masjidil Haram atau Ka'bah, bisa melihat langsung Ka'bah, terutama yang sholat di Masjidil Haram, maka sholatnya harus pas benar ke arah Ka'bah. Gak boleh melenceng. Kalau sholatnya bisa dia melihat Ka'bah, seperti sholat di Masjidil Haram, maka harus pas di hadapan Ka'bah, atau kalau ditarik garis lurus maka itu Ka'bah. Tidak harus pas kena Ka'bahnya, bisa atasnya. Kalau di lantai 2, 3 berarti kan di atasnya Ka'bah, itu nggak apa-apa, yang penting arahnya pas Ka'bah. Itu bagi yang bisa melihat Masjidil Haram atau sholat di dekat Ka'bah, yaitu sholat di dalam Masjidil Haram. Adapun bagi mereka yang sholat di luar atau jauh negerinya dari Mekah, maka kewajiban mereka cukup untuk menghadap ke arahnya. Nah, seperti kita di Indonesia cukup menghadap ke arahnya. Meskipun seandainya ditarik garis lurus nggak pas Ka'bah nggak apa-apa. Jadi dimaafkan karena nggak mungkin kita bisa ngepasin. Pokoknya kurang lebih ya, kalau bagi Indonesia itu ke arah barat laut. Ya, masjid kita ke arah barat laut atau sholat kita ke arah barat laut. Ya, nggak harus pas. Itu kira-kira seperti itu. Jadi itu kewajiban bagi mereka yang sholat jauh dari Ka'bah. Maka Syekh Sabiq mengatakan al-musyahid lil Ka'bati yajibu alaihi an yastaqbila 'ainaha. Yang bisa melihat Ka'bah maka wajib baginya untuk menghadap ke fisiknya Ka'bah. Jadi enggak boleh melenceng. Walladzi la yastati'u musyahadataha yajibu alaihi an yastaqbila jihataha. Bagi yang tidak bisa melihat Ka'bah maka cukup menghadap ke arahnya. Lianna hadha huwal maqdur alaihi, karena inilah yang dimampui oleh orang yang jauh dari Ka'bah. Yang jauh dari Ka'bah yang dia mampu adalah memperkirakan arahnya. Meskipun mungkin meleset ke kiri atau ke kanan sedikit nggak apa-apa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Maksudnya adalah anal musallil ba'id 'anil Ka'bah kharij Makkah yakfihi istiqbalu jihatil qiblati 'umuman. Jadi maksud dari hadis Rasulullah bahwa antara timur dan barat itu kiblat. Bahwa orang yang sholat jauh dari Ka'bah atau di luar Mekah, itu kewajiban dia adalah cukup menghadap ke arahnya, kurang lebih arahnya Ka'bah. Maka misalkan bagi penduduk Madinah, kata para ulama, arahnya berarti selatan. Penduduk Madinah kalau mau sholat itu menghadap Ka'bahnya itu ke arah selatan, karena kurang lebih arah selatan itulah letak Ka'bah. Kalau Yaman itu ke arah utara, ya, tergantung negerinya berada di mana. Kalau Indonesia kurang lebih barat, ke arah barat, dan pasnya adalah barat laut. Dan meskipun kalau ditarik garis lurus nggak nyampe pas Ka'bah, nggak menyentuh Ka'bah nggak apa-apa, melenceng kanan kiri itu nggak apa-apa, maafu. Karena itulah kemampuan kita berada di kejauhan. Dan sekarang sudah ada alat canggih ya untuk menunjukkan arah Ka'bah. Jadi ada aplikasi untuk menunjukkan arah Ka'bah, itu juga bisa dipakai. Dan jemaah dirahmati Allah SWT, seandainya arah di aplikasi itu nggak sesuai dengan arah masjid kita, nggak perlu kita juga harus merubah arah masjid kita, nggak. Jadi intinya kita ikuti pendapat pengumuman ulama bahwa negara-negara yang jauh dari Mekah cukup menghadap ke arahnya kalau kita adalah arah barat laut. Meskipun nggak pas, nggak masalah. Baik. Hukum man khafiyat alaihi, hukum bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, misalkan karena berada di hutan, tidak bisa tahu arah,
maka kewajibannya adalah beristihad untuk mengetahui arah Ka'bah atau arah kiblat. Beristihad dulu, bersungguh-sungguh cari tahu atau cari arah. Cari arah, meskipun harus naik ke pohon misalkan untuk mengetahui arah barat laut. Setelah beristihad, maka dia putuskan, oh arah kiblat seperti ini, ke arah ini, lalu dia sholat, maka sholatnya sah. Jadi harus istihad dulu, harus cari tahu arah kiblat dulu. Gak boleh kemudian nebak-nebak tanpa mencari tahu. Ketika kita bingung di satu tempat, arah kiblatnya mana, gak boleh langsung kemudian nyoba-nyoba, kesini aja lah. Arahnya sesuai dengan selera hati, gak boleh. Harus cari tahu. Kalau ada orang kita tanya mana arah kiblatnya. Kalau nggak ada orang ya kita mencoba untuk mencari kiblat melalui arah matahari. Tapi ketika kita sudah berusaha keras masih bingung, maka sholatlah menghadap kemanapun. Gak apa-apa, dimaafkan. Karena sesungguhnya menghadap kemanapun di situ sesungguhnya adalah arah kiblat kita di dalam kita sholat. Tapi intinya harus berusaha dulu, tidak langsung nebak-nebak saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan sholat orang di kendaraan? Orang sholat di kendaraan, kalau sholat wajib, sholat wajib, sholat 5 waktu, tetap wajib menghadap kiblat dan terus mengikuti arah kiblat. Jadi seandainya kita sholat di kendaraan dan harus berdiri, kalau bisa berdiri ya berdiri, nggak boleh kemudian duduk selama masih bisa berdiri, bisa sujud, bisa rukuk, maka harus sesuai dengan aturan. Arahnya harus tetap ke arah kiblat dari takbiratul ihram sampai seterusnya ke arah kiblat. Bahkan ketika kendaraannya berbelok, dia juga harus mengikuti arah kiblat. Jadi dia harus menyesuaikan ke arah kiblat jika mampu kalau sholat wajib. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak ketika takbiratul ihram menghadapi kiblat. Nah, setelah itu kendaraan kemanapun nggak masalah. Kita mengikuti arah kendaraan jika tidak mampu mengikuti arah kiblat. Kenapa? Karena dulu sahabat Rasulullah SAW kan pertama kali mereka sholat menghadap kemana, Pak? Sebelum ke Ka'bah, Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Nah, ada kisah di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Dua Kiblat, yaitu Masjidul Qiblataini, Masjid Dua Kiblat. Kisahnya adalah sahabat sholat di masjid itu sholat asar. Dalam satu riwayat dikatakan sholat asar. Nah, dalam sholat asar itu di awal sholat mereka menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis sana. Di awal sholat. Di tengah-tengah sholat ada utusan dari Rasulullah untuk mengabarkan kepada kaum muslimin di masjid-masjid bahwa kiblat sudah berganti ke Ka'bah, ke Baitul Haram. Maka para sahabat saat mendengar itu ada utusan kasih tahu sementara mereka sedang sholat, kiblat sudah berganti ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Nah, mendengar itu kaum muslimin saat sholat langsung berbelok ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Jadi dalam sholat pun mereka belok. Sehingga para sahabat di dalam sholat itu, dalam sholat asar itu, dalam satu sholat itu menghadap kedua kiblat. Di awal menghadap ke Baitul Maqdis dan di pertengahan menghadap ke Baitul Haram. Makanya masjidnya disebut Masjid Qiblataini. Nah, ini menjadi dalil bahwa orang kalau sholat wajib di kendaraan tetap harus berdiri, sujud sebagaimana semestinya, rukuk juga demikian, dan menghadapnya ke kiblat. Seandainya kendaraan belok ke selain arah kiblat, dia harus tetap ke arah kiblat sholatnya. Jadi dia harus belok untuk menyesuaikan ke arah kiblat, bukan mengikuti kendaraannya. Itu jika mampu. Jika mampu. Jika tidak mampu susah, maka nggak apa-apa. Yang penting di awal takbiratul ihram kita sudah menghadap kiblat. Adapun selanjutnya kita mengikuti sesuai dengan
arah kendaraan kita. Makanya sebaiknya dalam sholat itu kalau masih ada waktu, kira-kira kita naik kendaraan masih ada waktu, saat sampai masih ada waktu sholat, sebaiknya sholat nanti aja diakhirkan sampai kita nyampe. Biar kita sholat di daratan, bukan di atas kendaraan, biar tidak masalah di dalam arah kiblatnya kalau masih ada waktu sholat. Tapi kalau tidak ada waktu sholat, seandainya kita nyampe sudah lewat waktunya, ya sholat di kendaraan nggak apa-apa, sebisa yang kita mampu. Ya, kalau kita mampu berdiri dan menghadap kiblat terus, ya menghadap kiblat terus. Tapi kalau nggak bisa, ya mengikuti arah kendaraan. Nah, ini menurut pendapat Syekh Sabiq di dalam fikih sunnah ini. Jadi kalau sholat wajib tetap menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh menghadap ke arah manapun. Nah, mereka yang mengatakan itu, sebagaimana kata-kata Syekh Sabiq itu berdalil dengan riwayat dari Amir bin Rabi'ah. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilati haitsu tawajjahat bihi." Jadi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke arah di mana kendaraan dia itu menghadap. Nah, ini berkaitan dengan sholat sunnah. Dan di dalam riwayat yang lain ditambahkan, riwayat Bukhari ditambahkan, yubiku bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Jadi Rasulullah saat sholat sunnah itu dia ketika rukuk dan sujud itu menggunakan gerakan kepala. Jadi kalau sujud kepalanya lebih rendah, kalau rukuk berarti lebih tinggi sedikit. Itu sholat Rasulullah SAW ketika sholat sunnah di atas kendaraan. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan beliau tidak pernah melakukan itu kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib beliau tidak melakukan itu. Itu artinya apa? Kalau sholat wajib tetap harus sempurna berdiri, sujudnya juga sempurna sebagaimana biasa, rukuknya juga demikian. Tidak boleh hanya pakai gerakan kepala. Begitu juga menghadap kiblatnya. Itu yang difahami oleh Syekh Sabiq dan juga beberapa ulama. Tapi namun demikian, jemaah dirahmati Allah SWT, sebaiknya meskipun sholat sunnah tetap menghadap arah kiblat, khususnya di awalnya di takbiratul ihram menghadap kiblat. Adapun setelah itu kendaraan kemanapun tidak apa-apa, kita mengikuti arah kendaraannya. Maka di sini dikatakan, wa 'inda Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'ala rahilatihi wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah haitsu tawajjahat bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya menuju ke Madinah dari Mekah sesuai dengan arah kendaraannya. Berarti kiblatnya Rasulullah saat sholat sunat itu ya sesuai dengan arah kendaraannya. Ini kemudian difahami bahwa kalau sholat sunnah itu nggak menghadap ke kiblat nggak apa-apa kalau di atas kendaraan karena susah menyesuaikan. Jadi kemana arah kendaraannya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Itu yang difahami oleh Syekh Sabiq dan juga beberapa ulama. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala kanu yusalluna fi rihalihim wa dawabihim haitsu tawajjahat. Jadi Ibrahim an-Nakhai, Imam an-Nakhai itu mengatakan mereka dulu itu para sahabat sholat di atas kendaraan itu sesuai dengan arah kendaraannya. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm, wa hadhihi hikayatun 'ani sahabati wa tabi'in. Dan kata-kata ini itu adalah cerita tentang sahabat dan tabi'in. Jadi sahabat dan tabi'in kalau sholat di atas kendaraan itu sesuai dengan arah kendaraannya. Tapi ini untuk sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib harus tetap menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau bisa kita menghadap kiblat terus dari awal sampai akhir, itulah yang dituntut. Tapi seandainya tidak bisa, minimal di takbiratul ihram di saat pertama kita menghadap kiblat. Nah, nanti kendaraan kita ke mana-mana tidak masalah, diikuti kendaraan kita. Bagaimana dengan sholat orang yang dipaksa untuk tidak menghadap kiblat, atau sholat orang sakit yang susah menghadap kiblat, dan orang yang takut dikejar musuh tidak bisa menghadap kiblat?
maka al-khaifu wal mukrah wal marid yajuzu lahu as-salatu li ghairi al-qiblah idza ajizu an istiqbaliha. Bagi mereka ini boleh dalam salat tidak menghadap kiblat jika memang tidak mampu dan gugur kewajiban untuk menghadap kiblat dan salatnya tetap sah. Orang dipaksa, misalkan, kamu kalau salat menghadap kiblat, aku bunuh. Maka dia salat nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, demi melindungi nyawanya, nggak apa-apa. Pada hakikatnya kalau kita menghadap kemanapun, ya sesungguhnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang seandainya dipaksa dengan ancaman mau dibedil, mau dipedang, mau dibunuh. Kalau kamu sholat menghadap kiblat, aku bunuh misalkan, maka nggak apa-apa. Menghadap kemanapun sah sholatnya, karena dia tidak mampu, kondisi dia tidak mampu untuk menghadap kiblat. Wal marid dan orang sakit seandainya dalam kondisi sakit yang nggak bisa menghadap kiblat, terutama nggak ada orang misalkan yang bisa mengarahkan, dia nggak bisa bergerak karena mungkin sakit stroke, hanya bisa menggerakkan sebagian anggota tubuhnya saja, matanya mungkin atau tangannya mungkin masih bisa digerakkan, tapi badannya nggak bisa digerakkan, kan nggak bisa menghadap ke arah kiblat, nggak bisa noleh dan sebagainya. Misalkan seorang sakit dalam kondisi seperti itu tidak bisa menghadap kiblat, maka sholat menghadap manapun sah. Begitu juga orang yang ketakutan. Orang ketakutan ini biasanya yang dikejar musuh dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, sholat boleh tidak menghadap kiblat jika menghadap kiblat itu membahayakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ini dalilnya. Jika aku perintahkan kepada kalian satu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Kami perintahkan kalian sholat menghadap kiblat. Kalau mampu, kalau nggak mampu nggak apa-apa, menghadap kemanapun. Ya. Dalam kondisi perang, dalam kondisi ketakutan, dikejar, sementara sholat masuk dan sebagainya, ya, sholat meskipun tidak menghadap kiblat tidak mengapa. Ini berkaitan dengan syuruh sholat, syarat sahnya sholat. Berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan yang lainnya, yaitu tentang kaifiyatus sholat, tata cara sholat. Ada beberapa hadis yang dikutip oleh Syekh Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah ini yang menceritakan tentang tata cara sholat Rasulullah SAW. Ada yang global, ada yang detail. Ya, kita pada kesempatan ini mungkin akan sampaikan ya global dulu, ataupun detailnya tentang setiap masalah di dalam gerakan sholat. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi di antara hadis yang beliau kutip adalah An Abdillah ibn Ghanim, dari Abdillah bin Ghanim, karena Abu Malik al-Ash'ari jama'a qaumahu, qala, bahwa Abu Malik al-Ash'ari mengumpulkan kaumnya lalu berkata, "Ya ma'syaral asy'ariyin, ijtami'u wajma'u nisa'akum wa bana'akum wa'allimukum salatan nabi allati kana yusalli lana bil Madinah." Jadi Abu Malik al-Ash'ari mengumpulkan kabilanya untuk sholat bersama, sholat berjamaah. Wanita, anak-anak, bapak-bapak, semuanya laki-laki dikumpulkan. Kemudian mereka sholat. Dan Abu Malik mengatakan, agar aku bisa mengajarkan kepada kalian sholat sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajarkan kami sholat di Madinah. Fastama'u wa jama'u nisa'ahum wa abna'ahum. Maka mereka berkumpul, ya, perempuan, laki-laki, anak-anak berkumpul. Fatawadda'u wa arahum kaifa yatawadda'. Fa'ahsal wudu ila amakinihi hatta fa'al fai'. Maka beliau wudu dan memperlihatkan cara wudu kepada kaumnya, kepada kabilanya, kepada orang-orang. Ya, dan setelah itu ya, mereka membuat shaf untuk sholat. Shaf laki-laki, fa shafur rijal fi adna shaf. Shaf laki-laki paling depan, wa shaful wildan, shaf anak-anak setelah itu, wa shafun nisa khalfal wildan, dan shaf untuk perempuan di belakangnya. Dan ini memberikan pengajaran kepada kita tata cara membuat shaf. Jadi shaf pertama orang-orang dewasa, shaf kedua anak-anak, kemudian shaf yang terakhir adalah wanita. Tsumma aqama shalah, kemudian beliau mendirikan salat sebagai imam. Fataqaddama farafa'a yadayhi fakabbara. Kemudian dia maju jadi imam, mengangkat tangannya saat takbiratul ihram, Allahu akbar. Faqara'a bi Fatihatil kitab wa surah yusriha. Lalu dia membaca Fatihah dan setelah itu membaca surat.
Tsumma kabbara faraka'a faqala, kemudian beliau takbir untuk rukuk dan mengatakan subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Tsumma qala sami'allahu liman hamida wastawa qa'iman. Kemudian beliau bangkit dan berdiri. Tsumma kabbara, kemudian takbir lagi, wa kharra sajidan, kemudian sujud. Tsumma kabbara, kemudian takbir, fa rafa'a ra'sahu, bangkit dari sujud untuk duduk. Tsumma kabbara fa sajada, kemudian takbir lagi untuk sujud. Tsumma kabbara, kemudian bangkit lagi, fantahadha qa'iman, kemudian berdiri tegak. Fa kana takbiruhu fi awwali raka'atin sitta takbirat. Maka takbir-takbir yang beliau baca dengan takbir perpindahan satu gerakan dengan yang lain itu ada 6 takbir. Wa kabbara hina qama ila raka'ati tsaniyah, dan beliau takbir juga ketika bangkit ke rakaat yang berikutnya. Nah, itu ringkasan dari hadis tentang tata cara. Ini global. Jadi salat itu ada takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, surat, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, sujud lagi, dan bangkit lagi, berdiri, dan seperti itu sampai akhir sholat. Itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat daripada ajaran Abu Malik Al-Asy'ari dalam mengajarkan kaumnya untuk sholat. Adapun faraidus sholat, rukun-rukun sholat. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Yang dimaksud dengan rukun sholat adalah sholat tidak sah jika tanpa rukun ini. Jadi semua ibadah itu ada rukun-rukunnya. Yang rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah. Jika tidak ada, maka ibadah itu tidak sah. Yang dimaksud dengan ibadah itu tidak sah adalah batal, berarti belum gugur, kewajibannya harus diulang. Itu jika seseorang tidak memenuhi rukun di dalam satu ibadah. Sebagaimana kalau orang puasa tidak memenuhi rukunnya, batal puasanya, tidak sah dan harus diulang. Orang umroh atau haji itu juga ada rukun-rukun umrohnya, rukun-rukun hajinya. Kalau tidak dilakukan maka batal haji dan umrohnya. Begitu juga sholat, ada rukun-rukunnya. Kalau tidak terpenuhi maka sholatnya batal, tidak sah. Rukun yang pertama adalah niat. Jadi niat adalah rukun pertama di dalam sholat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, fungsi niat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara umum itu ada 2. Kenapa dalam ibadah kita harus niat? Pertama, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang membedakan adalah niat. Ada orang sholat dan dicatat sebagai sholat yang benar, yang sah. Ada orang sholat tidak dicatat sebagai sholat yang sah, yang menggugurkan kewajiban. Yaitu kapan? Ketika dia tidak niat sholat. Dia sholat untuk latihan saja. Ya, anak-anak di sekolah misalkan latihan sholat di kelas, itu kan bukan sholat beneran. Jadi niatnya bukan niat sholat beneran, maka tidak dihitung sholat yang sah, yang menggugurkan kewajiban. Ya, hanya kebiasaan, latihan saja. Jadi niat itu fungsi pertama membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kalau niatnya sholat benar, sholat duhur, maka disebut ibadah dan menggugurkan kewajiban sholat duhur. Tapi kalau niatnya latihan, berarti kebiasaan saja. Kebiasaan saja. Sebagaimana orang wudu. Kalau anak-anak wudu latihan di sekolah, maka kebiasaan saja, tidak sah dipakai untuk sholat. Tapi kalau wudu memang niatnya niat ibadah untuk sholat, maka wudunya sah dan boleh setelah itu sholat dan sholatnya sah. Jadi niat fungsi pertama adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ini penting. Kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah. Ada ibadah-ibadah yang sama gerakannya, sama bentuknya, tapi statusnya ibadah apa? Nah, ini ditentukan oleh niatnya. Contoh, Pak, Bapak bangun tidur, sholat 2 rakaat.
disebut sholat 2 rakaat sebelum subuh apa sholat subuh? Pak, bapak bangun tidur, wudu, lalu sholat 2 rakaat, itu sholat subuh apa sholat 2 rakaat sebelum subuh? Tergantung niat. Ini pentingnya niat, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah. Maka syarat atau rukun pertama sholat itu niat. Kita sholat subuh, kalau niatnya kita sholat qobliyah ya nggak dihitung sholat subuh, nggak dihitung sholat subuh. Atau kita masuk masjid sholat 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid, ya dapatnya ya dihitung sebagai tahiyatul masjid. Lalu kita sholat lagi 2 rakaat sebagai 2 rakaat qobliyah atau 2 rakaat sebelum subuh, maka itu dihitung sebagai 2 rakaat sebelum subuh. Baru kita sholat wajib 2 rakaat subuh. Jadi niat itu penting untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sebagaimana ya, ibadah-ibadah yang lain juga yang mirip-mirip itu statusnya dibedakan dengan niat. Kita kasih orang Pak uang ke fakir miskin, nih uang terima, itu dihitung infak apa zakat Pak? Atau utang, atau nitip, atau hibah, tergantung niat. Tergantung niat. Infak atau zakat tergantung niat. Kalau kita ngasihnya sebagai zakat, kita ngasih orang uang zakat kan nggak harus kita katakan ini zakat, enggak kan? Nggak ada syarat itu. Pokoknya ini terima. Malah sekarang kalau orang fakir miskin dikasih tahu ini zakat, mau dia gengsi menerimanya. Jadi tidak ada syarat harus kita katakan ini zakat. Ini terima ya. Nah, kalau dalam hati kita niatkan itu zakat, maka itu menggugurkan kewajiban zakat. Tapi kalau niatnya infak saja, belum menggugurkan kewajiban zakat kita. Jadi niat itu penting, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu 2 fungsi niat tadi. Pertama, membedakan ibadah dan kebiasaan. Yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan orang ketika niat sholat harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kadang-kadang di dalam sholatnya ada riya, maka riya itu bisa saja merusak niat, bisa tidak. Jadi begini Mbak, riya itu kan seringkali datang kepada kita. Kita niat sholat sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba datang di tengah sholat godaan untuk tidak ikhlas, yaitu riya. Ada orang lewat lalu kita perbaiki sholat, ya, kita khusyuk-khusyukkan, kita panjang-panjangkan biar dikatakan sholatnya khusyuk, sholatnya bagus dan sebagainya. Nah, riya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering datang tanpa kita sadari ini bisa merusak niat jika kita nikmati riya itu. Jadi riya itu datang, kita menikmatinya, kita senang dengan datangnya riya itu, dan kita malah buat sholat biar dikatakan ahli sholat. Kedua, jika kita lawan riya itu, aku nggak suka riya, aku nggak suka kamu, wahai riya, lalu kita berusaha untuk mengikhlaskan kembali dalam hati, maka riya tidak merusak niat kita. Tapi kalau kita menikmati, maka bisa merusak niat kita dan membatalkan amalan kita. Sebagian ulama mengatakan batal amalnya seperti kita belum melakukan. Ada yang mengatakan batal, maksud batal pahalanya. Jadi pahalanya saja yang batal, bukan sholatnya tidak sah, harus diulang, tidak. Tapi pahalanya saja yang batal. Nah, ini pendapat yang kuat. Jadi riya itu merusak dalam arti menghapus pahala, tapi sholatnya tetap sah. Karena di awal kita sudah ikhlas. Saat kita takbiratul ihram ikhlas. Berbeda dengan orang saat takbiratul ihram atau sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram niatnya memang sudah karena manusia, maka ini tidak sah. Orang sholat subuh memang dari awal berangkat sholat subuh karena manusia, bukan karena Allah, tidak sah. Harus diulang sholatnya, karena dia sholat bukan karena Allah. Tapi kalau datangnya godaan untuk dipuji itu di tengah sholat, nah ini ada 2 kondisi yang saya sampaikan tadi itu. Bisa merusak sholat, bisa tidak. Merusak jika kita menikmati godaan itu, riya itu, tidak merusak jika kita menolak riya itu.
Karena datangnya riya itu terkadang tanpa kita sadari, dia tanpa kita undang datang aja. Dan tidak ada manusia yang bisa menghindari datangnya riya. Yang penting bagaimana kita mensikapi riya itu, harus kita lawan dalam hati. Aku gak suka riya, biar sholat kita tidak rusak. Nah, ini masalahnya itu masalah penting. Sholat itu adalah di antara isi substansi atau pekerjaan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memanage hati kita. Jangan sampai kita sholat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun pertama adalah niat. Dan hal ini sangat banyak. Selain ayat tadi adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Kemudian jemaah sekalian, niat itu urusan hati, bukan urusan lisan. Urusan hati, bukan urusan lisan. Yang dihitung oleh Allah adalah hati. Yang dihitung oleh Allah hati. Hati kita niat sholat subuh, meskipun yang kita lafalkan sholat zuhur, dihitung yang mana Pak? Bapak dalam hati niat, Bapak Ibu dalam hati niat sholat subuh, tapi yang dilafalkan sholat zuhur, yang dihitung oleh Allah sholat apa? Zuhur apa subuh? Subuh. Yang di hati itu, Jadi lisan itu nggak ada urusan dengan masalah niat. Kalau sebagian kaum muslimin melafalkan tidak apa-apa, karena ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Silakan yang melafalkan, ada pendapat yang membolehkan melafalkan. Tapi inti niat itu adalah hati. Yang jadi fokus kita adalah hati. Jangan lafal, jangan lafal. Jadi hati kita sholat apa ini? Kalau zuhur harus kita hadirkan dalam hati kita sedang sholat zuhur. Kita sedang sholat zuhur, jangan fokus ke lafal saja. Ya. Karena yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Kalau melafalkan ya itu khilaf itu ada 3 pendapat ulama tentang bolehkah melafalkan niat baik, melafalkan niat untuk taharah, mungkin pernah kita sudah dibahas oleh Ustaz, atau melafalkan niat saat sholat itu juga ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dan saya kira masing-masing punya dalil, dan ini masalah khilafiyah tidak perlu kita peruncing. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi jamaah sekalian, takbir yang rukun, yang menjadi syarat sah sholat, itu takbir pertama. Takbir pertama ini yang paling inti. Jadi orang sholat harus benar-benar fokus bahwa dia mengucapkan takbir yang pertama itu takbiratul ihram, karena dia rukun. Adapun takbir untuk perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu, ya, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Seandainya kita tidak takbir atau lupa takbir, tetap sah sholat kita. Tapi yang inti itu takbiratul ihramnya. Dan mengatakan sunnah atau wajib. Jadi ada yang membedakan antara rukun dan wajib dalam sholat itu. Rukun itu kalau nggak terpenuhi tidak sah. Kalau wajib tidak terpenuhi, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah tidak terpenuhi nggak apa-apa, nggak harus sujud sahwi juga, ditinggalkan nggak apa-apa. Seperti doa sujud, doa ruku, doa i'tidal, itu sunnah. Seandainya kita nggak baca, nggak apa-apa, tetap sah sholat kita dan nggak harus sujud sahwi. Tapi kalau kita lupa tasyahud awal misalkan, ya itu termasuk bagian dari wajib sholat, tapi bukan rukun. Tasyahud pertama, kalau sholat 4 rakaat itu kan ada 2 tasyahud, pertama dan terakhir, ya kan? Tasyahud setelah rakaat kedua dan tasyahud setelah rakaat di akhir rakaat keempat. Nah, yang pertama itu wajib sholat, kalau yang terakhir itu rukun. Kalau lupa tasyahud yang pertama, maka sholat tetap sah dan bisa diganti dengan sujud sahwi, karena dia bukan rukun. Yang rukun tasyahud akhir nanti akan sampai pada pembahasan itu. Intinya takbiratul ihram itu rukun, harus ada dalam sholat. Nabi mengatakan miftahus sholat tauhid wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu bersuci. Ya, syarat sahnya sholat itu bersuci, wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Dan yang menjadikan sholat itu mengharamkan segala perbuatan di luar sholat
itu adalah takbir. Kalau sudah takbir nggak boleh bicara. Kalau sudah takbir nggak boleh berjalan-jalan, nggak boleh makan dan lain sebagainya. Itu takbir. Kalau sudah takbir maka dia sudah dihitung sholat. Sehingga dia harus komitmen dengan aturan sholat. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkan, yang menjadikan dia tahallul seperti dalam haji itu ada tahallul, yaitu orang yang boleh halal melakukan apapun yang tadinya nggak boleh saat dia ihram. Maka tahliluha yang menghalalkan itu adalah salam. Kalau sudah salam, berarti apa-apa yang tadi dilarang saat sholat sudah boleh bicara, sudah boleh jalan-jalan, sudah boleh makan minum. Nah, itu adalah salam. Jadi tahrimnya adalah takbir. Berarti takbir itu adalah rukun sholat. Dalam sholat harus ada takbirnya, yaitu takbiratul ihram. Dan lafalnya adalah Allahu Akbar. Yang ketiga, rukun sholat yang ketiga adalah al-qiyam fil fardhi, berdiri di dalam sholat fardu. Kalau sholat wajib, berdiri itu masuk rukun. Kalau sholat sunnah tidak. Sholat sunnah boleh duduk, Pak. Baik udzur atau tidak udzur, itu boleh duduk. Tapi sebaiknya berdiri dan jangan duduk kecuali udzur, misalkan sakit atau capek dan sebagainya. Tapi secara umum ulama membolehkan sholat sunnah itu dalam kondisi normal pun duduk boleh, meskipun tidak sedang sakit atau tidak sedang rematik dan sebagainya. Kalau sunnah boleh. Dia tidak masuk rukun kalau sholat sunnah. Berdiri itu tidak masuk rukun dalam sholat sunnah, hanya masuk rukun dalam sholat wajib. Kalau sholat wajib harus berdiri, nggak boleh duduk kecuali sakit, kecuali tidak mampu berdiri. Maka kata beliau, huwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma' liman qadara alaihi. Berdiri dalam sholat wajib itu wajib, harus berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' bagi yang mampu. Dalil dari Quran adalah hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat-sholat 5 waktu itu, was sholatil wusta, dan terutama sholat pertengahan. Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan sholat pertengahan itu apa. Tapi banyak yang mengartikan sholat wusta itu adalah sholat pertengahan itu adalah asar. Nah, ada yang mengatakan subuh atau subuh dan asar. Itu sholat yang rata-rata menjadi tantangan hamba-hamba Allah. Jadi sholat yang berat itu asar dan subuh. Ya. Maka jagalah sholat 5 waktu, terutama subuh atau asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Nah, kata berdirilah ini maksudnya apa? Berdiri dalam sholat. Berarti kalau sholat wajib berdiri, terutama sholat fardu, sholat wajib berdiri. Dari sini ulama mengambil pemahaman bahwa sholat itu wajib berdiri. Kemudian juga berdalil dengan sunnah yang menunjukkan bahwa berdiri itu adalah wajib. Rasulullah SAW mengatakan sholli qa'iman. Jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini punya sakit wasir, Pak. Sakit wasir. Jadi ternyata sahabat ada juga yang berpenyakit. Jadi penyakit ini penyakit lama, Pak. Sahabat banyak yang berpenyakit ini. Ulama-ulama banyak juga yang berpenyakit wasir amir gitu, Pak. Banyak itu, bahkan itu disebut penyakitnya ulama. Karena ulama-ulama itu kan ngarang kitab, Pak. Kebanyakan duduk, dari lupa minum dan sebagainya, lupa gerak, lupa olahraga, nulis terus mengarang kitab, dan sampai ambien, sampai wasir, dan banyak diceritakan dalam sejarah itu ulama-ulama wafat gara-gara itu. Ada ulama yang naik kendaraan hewan sampai celananya basah, keluar darah dan sebagainya. Ya. Dan Imran bin Husain, ternyata sahabat Nabi SAW juga punya penyakit yang sama ini. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya wasir ya Rasulullah, gimana cara sholatku? Apakah harus berdiri ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sholli qa'iman, tetap kamu harus berdiri selama mampu. Meskipun kamu punya wasir, punya ambien, kalau mampu berdiri, harus berdiri dulu, usahakan dulu. Fa'ilam tastati faqaidan, kecuali kalau sudah benar-benar gak mampu. Kalau berdiri gak mampu,
maka boleh duduk. Fa'ilam tastati, duduk juga nggak bisa. Orang kalau penyakit wasir ambien kan sakit juga duduk Pak. Maka baru kamu boleh sholat dalam keadaan berbaring. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah ini menandakan bahwa berdiri itu kewajiban dalam sholat, rukun dalam sholat. Gak sah kalau orang mampu berdiri tapi nggak berdiri, nggak boleh. Karena berdiri itu buat rukun. Kalau tidak dilakukan maka batal ibadah itu, kecuali nggak mampu. Kemudian dikuatkan dengan ijma' kata Said Sabiq. Dalilnya juga ijma' bahwa berdiri dalam sholat fardu itu adalah rukun. Dalilnya adalah ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan seluruh ulama dunia. Ulama yang mustahid dunia, ulama dunia yang mustahidin, yang mendalam ilmunya, mereka semua sepakat menyatakan bahwa berdiri dalam sholat fardu, sholat wajib itu adalah wajib atau rukun, gak boleh ditinggalkan, gak boleh orang mampu berdiri tapi sholatnya duduk. Adapun sholat sunnah maka tidak wajib harus berdiri, boleh duduk, tapi pahala berdiri lebih banyak daripada pahala duduk. Khut itu kata Ibnu Umar, anaknya Umar itu mengatakan, aku mendapatkan hadis. Aku mendapatkan cerita atau hadis bahwa Rasulullah mengatakan sholatul rajuli qa'idan nisfus sholat. Sholatnya orang duduk itu separuh dari sholat orang berdiri. Jadi pahalanya boleh sholat duduk dalam sholat sunnah, tapi pahala berdiri itu lebih banyak daripada pahala duduk, dan separuh pahalanya. Jadi makanya lebih baik kalau masih mampu, meskipun boleh sholat duduk dalam sholat sunnah, tetap usahakan berdiri karena pahalanya 2 kali lipat daripada duduk. Jadi ini rukun yang ketiga dari sholat fardu atau sholat wajib, yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka boleh duduk, yang mampu duduk boleh berbaring. Dan orang yang tidak mampu berdiri saat sakit lalu duduk, maka pahalanya bisa dihitung sama seperti berdiri. Said Sabiq itu diantara yang berpendapat pahalanya sama dengan berdiri. Bagi orang sholat wajib, karena nggak mampu berdiri maka dia duduk, maka pahalanya sama. Berbeda dengan tadi kan hadis Rasulullah mengatakan bahwa sholat orang duduk itu separuh pahalanya sholat orang berdiri. Ini dalam sholat sunnah yang orangnya mampu berdiri tapi dia duduk, bukan karena udur. Mampu berdiri tapi dia duduk, sholatnya sah tapi pahalanya separuh. Tapi dalam sholat wajib kan wajib berdiri, lalu dia duduk karena nggak mampu, karena ada udur, karena sakit, karena rematik dan sebagainya, maka dihitung sama seperti berdiri, sempurna pahalanya. Nah, beliau berdalil dengan hadis riwayat Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa shahihul muqim." Jika seorang hamba itu sakit atau sedang safar, maka akan dihitung baginya amal yang dia lakukan saat sehat, saat dia sedang mukim tidak safar. Jadi orang ketika sehat, sholatnya kan berdiri terus Pak. Sholat wajibnya berdiri terus. Lalu dia sakit, terpaksa sholatnya duduk. Maka kata Nabi, dihitung pahalanya sama seperti sholat saat dia sehat, maksudnya saat dia berdiri, sama persis. Nah ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ketika sakit nggak bisa lagi melakukan sholat yang sempurna dengan cara berdiri, dihitung oleh Allah seperti dia sholat berdiri, karena memang sedang tidak mampu. Ya sama seperti ini Pak, makanya kita harus selalu membiasakan sholat berjamaah di masjid itu, karena kita kadang-kadang sakit Pak. Setiap subuh kita sudah selalu sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba kita sakit Pak, gak bisa sholat subuh berjamaah, sholat di rumah, maka dihitung oleh Allah pahalanya seperti sholat subuh berjamaah di masjid. Berdasarkan hadis tadi itu yang dikutip oleh Said Sabiq ini, bahwa jika salah seorang dari kalian sakit atau musafir, maka amalannya dihitung sama seperti dia sehat atau seperti dia mukim. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini saja jemaah yang bisa kita sampaikan. Jadi rukun sholat kita sampai pada
rukun yang ketiga yaitu berdiri. Kita buka sesi tanya jawab saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya perkara sholat, perkara zakat dan niat. Ketika Rasulullah melakukan suatu perjalanan, beliau melakukan sholat fardu turun dari kendaraan, turun dari unta. Kecuali sholat sunnah itu boleh dilaksanakan kita harus bagaimana menjelaskan. Kalau kita dari pusat kendaraan harus berada kendaraan, itu harus sholat menghargai waktu. Dan kemudian pada sampai tujuan, maka sempurnakan sholat kendaraan. Dan yang zakat itu terutama zakat itu mempunyai tujuan. Dan surat atau ayat 60 menyatakan bahwa zakat itu untuk dapat masalah. Dengan infak itu bisa untuk macam-macam. Jadi itu ada barang tersendiri masing-masing itu. Jadi nggak bisa dapat mal untuk bangunan. Kemudian yang niat, ketika orang sholat munfarid datang jamaah berikutnya, sholat jamaah berikutnya dan sholat akhirnya berjamaah. Padahal sholat munfarid itu sholat sendirian dengan niat sendiri. Tiba-tiba sholat pun nanti berjamaah. Apakah dia harus batalkan? Satu, kedua adalah orang sholat sunnah datang jamaah berikutnya nolak lagi. Padahal dia orang sholat sunnah sholat. Apa harus kasih korban atau dia berpura-pura sholat lagi? Mohon penjelasan. Ya. Boleh. Yang perlu dijawab yang terakhir ya Pak ya. Kalau yang pertama, kedua tadi adalah kesimpulan dari yang kita sampaikan. Boleh makmum beda niat dengan imam. Boleh. Tidak disyaratkan niat makmum dengan imam itu sama. Imam sholat duhur, imam sholat asar, makmum sholat duhur boleh. Ini bisa terjadi ketika makmumnya belum sholat duhur, masuk masjid sudah masuk asar, dia mau jamak maka sholat duhur dulu, tapi imamnya asar boleh. Jadi dia niatnya duhur, imamnya asar. Nah, setelah sholat asar bersama imam dia bangkit lagi untuk jamak sholat asarnya. Nah, itu boleh. Ini boleh beda niat antara makmum dan imam. Kemudian orang ketika masbuk kemudian datang orang baru menjadikan yang masbuk imam itu juga boleh, tidak masalah. Jadi yang tidak boleh adalah sesama masbuk kemudian menjadikan imam. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Yang boleh adalah kalau masbuk dijadikan imam oleh orang yang baru datang, bukan masbuk sesama masbuk. Lalu misalkan ada dua orang sama-sama masbuk, masih satu rakaat, masih ikmal satu rakaat, lalu dua-duanya berdiri setelah imam salam. Lalu yang satu mundur sedikit untuk menjadikan imam yang satunya. Ini yang tidak boleh, tidak sunnah. Tapi kalau orang masbuk kemudian orang datang baru menjadikan dia imam, itu tidak masalah. Tidak apa-apa. Atau imam sholat sunnah, makmum sholat wajib juga tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak harus ngasih kode dan sebagainya. Apalagi bicara, aku sholat sunnah, jangan. Ntar nggak sah sholatnya. Tidak masalah Pak. Cuma kalau sholat mestinya imam makmum tahu, memprediksi ini sholat apa. Kalau dia diam, nah berarti sholat sunnah. Padahal ini adalah sholat subuh. Kalau dia diam sholatnya berarti sunnah. Tapi kalau dia baca makanya baiknya orang kalau sholat di masjid itu jangan, biar ketahuan ini sholat wajib apa sunnah. Jangan. Apalagi kalau dijadiin imam, dia masbuk udah dijadiin imam oleh orang datang, diam saja nggak dibaca keras, orang nggak tahu, nah akhirnya buat jamaah yang lain. Dikeraskan biar orang tahu kalau itu ada jamaah. Karena nggak boleh satu masjid sampai ada dua jamaah. Satu masjid satu jamaah saja biar teratur. Maka dikeraskan bacanya biar jamaah tahu kalau itu sholat wajib. Atau kalau sunnah berarti dia nggak mengeraskan. Makmum juga harus tahu. Tapi seandainya terjadi Pak, nggak apa-apa.
imamnya niat sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ada lagi Bang? Sudah terjawab belum Pak? Kalau zakat tadi kan cuma Bapak cerita kesimpulan aja ya. Apa yang ditanyakan tentang zakat? Niat. Ya. Ya. Iya betul. Iya betul. Yang Bapak sampaikan betul. Jadi penggunaan dana infak sama zakat beda. Cuma kita tadi bicara tentang niat. Niatnya zakat apa infak? Kalau niatnya zakat berarti menggugurkan kewajiban kita yang bayar zakat. Gugur kewajiban zakatnya dengan kita berikan tadi itu. Tapi kalau niatnya infak berarti masih ada kewajiban zakat karena yang dikeluarkan infak. Adapun penggunaannya ini hal lain. Penggunaannya jelas beda. Kalau infak ya bisa untuk masjid, bisa untuk apa aja selain 8 golongan. Tapi kalau zakat hanya untuk 8 golongan saja. Iya benar yang Bapak sampaikan. Kalau bicara tentang penggunaannya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum.